Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosa dari 12 TKJ 2. Saya Nur Ainun dari 12 TKJ 2. Di video kali ini kami akan membuat video tutorial tentang konfigurasi bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Baiklah, untuk dan bahan maupun topologinya ada di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bahwa alat dan bahan yang kita perlukan. Pertama pasti kita membutuhkan laptop atau PC, kita membutuhkan 2 unit. Lalu kita membutuhkan yaitu di sini ada switch Wi-Fi, lalu di sini ada Mikrotik 2, lalu dan yang terakhir ada serangkaian kabelan. Baiklah, di sini saya akan melakukan topologinya, teman-teman. Yang pertama, di sini setelah kalian menghidupkan switch bridging-nya, kalian bisa menghubungkan di port satunya dengan internet. Nah, jika udah seperti ini, lalu kita di port 3 sini, port 3 pada switch kita hubungkan ke laptop. Dikarenakan saya tidak memiliki port LAN, saya menggunakan alternatif yaitu adapter LAN. Lalu di port 5 ini, ini kita sambungkan ke router A atau router klien nanti agar mendapat internet. Selanjutnya port 2 ini kita sambungkan untuk klien. Karena kita menggunakan PC ya teman-teman, kita sambungkan dulu. Oke. Jika sudah tersambung teman-teman, seperti ini hidup ya teman-teman keduanya. Kita lanjutkan lagi untuk router B atau yang kedua. Ini kita sambungkan ke port 2 teman-teman, seperti ini. Nah, jika sudah menyala ya teman-teman, seperti ini lampunya. Keempat lampu switch sudah menyala, kedua lampu switch yang kita pasang tadi sudah menyala, dan adapternya lampunya juga menyala yang ini teman-teman. Maka konfigurasi bisa kita lakukan ke langkah selanjutnya. Kita bisa melakukan konfigurasi seperti ini teman-teman. Kita refresh dulu. Nah, sudah muncul ya teman-teman Mikrotik yang kita hubungkan tadi. Ada beberapa di sini. Ini yang punya sekolah teman-teman, yang ini keduanya. Kedua ini adalah punya kita teman-teman. Seperti itu. Itu saja topologi dari saya. Sekian dari saya. Baiklah, kita lanjut ke konfigurasinya teman-teman. Pertama kalian bisa membuka aplikasi Windows. Nah, jika tampilannya banyak seperti ini, kalian bisa mencopot kabel yang tersambung ke internet di switch pada port 1. Nah, jika sudah di refresh, nah akan terhubung 2 mikrotik yang sudah kita sambungkan tadi ya teman-teman, seperti topologi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat router 1 dan router 2. Sebelumnya kita cari dulu yang mana router 1 dengan cara mencopot pada router board Mikrotik yang akan kita gunakan sebagai router A. Kita copot dulu router B-nya agar tahu yang mana router A yang dipakai. Copot dulu. Lalu kita refresh. Sudah muncul router board yang A. Lalu kita enter. Nah, ini adalah router board yang A teman-teman. Dan kita masuk ke sistem identity. Kita ganti jadi nama router board. Kita masukkan nama router board. Router A. Router A buka kurung. Ini yang LAN ya teman-teman. LAN. Lalu kita apply dan oke. Nah, sudah berganti namanya di sini ya teman-teman. Lalu kita masukkan lagi LAN yang sudah kita copot di router board Mikrotik 2, kita colokkan lagi. Lalu kita masuk lagi ke Winbox-nya. Winbox. Oke, ini kita buka. Nah, ini teman-teman.
Nah, sini sudah ada yang kita namain tadi ya teman-teman. Ini adalah router mikrotik yang sudah kita colokkan barusan ini. Kita nak kasih nama dulu agar kita tahu dan dapat membedakan ke identity. Ini kita ganti jadi router B buka kurung WLAN. Nah, kita apply dan oke. Nah, sebelum itu kita ke konfigurasi pada router A dulu, baru kita ke router B ya teman-teman. Ini kita ke router A. Nah, kita ke router A dulu ya teman-teman. Setelah kita login dan memasukkan identity, kita lanjut ke IP address. Nah, di sini kita klik tanda plus. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.1.231 lalu titik 10 2/24 ya teman-teman. Ini ganti jadi ether 2. Lalu kita apply dan oke. Nah, jika udah seperti ini, kita kan nggak ada ether satunya teman-teman, karena tadi di switch ether satunya belum kita colokkan internet. Kita colokkan dulu internetnya teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Kalau internetnya sudah terhubung, kita langsung masuk aja ke IP DHCP client. Nah, di sini kita klik tanda plus. Nah, di sini kita masukkan ETH1 ya teman-teman. Di sini tetap yes, lalu kita apply dan oke. Nah, kita lihat statusnya bound atau tidak. Nah, kalau sudah bound berarti sudah bisa. Lalu kita close. Ini kita close. Jika sudah, kita ke IP firewall, teman-teman. Kita IP firewall. Nah, setelah ke NAT, lalu kita klik tanda plus ini, kita ganti actionnya. Di action ini kita ganti jadi my squared. Lalu ke general. Chainnya tetap SCARNAT, di out interface-nya ETH1, lalu kita apply dan oke. Nah, jika sudah masuk seperti ini kita close dulu. Oke, kalau udah kita ke routing yang ada di sini teman-teman, routing lalu OSPF. Nah, di sini kita pergi ke network, lalu kita klik tanda plus. Lalu kita masukkan semua IP yang ada di IP address ini ya teman-teman. Nah, ini yang sudah saya colokkan internet tadi sudah muncul ya internetnya, IP internetnya. Ini kita double klik dulu teman-teman, lalu kita copy yang ini. Kita copy CTLC, lalu kita masukkan IP-nya di sini. Oke, lalu slash 24. Oke, ini kita apply dan oke. Lalu kalau udah, kita klik lagi tanda plus teman-teman. Nah, di sini kita ambil lagi IP-nya yang pada ETH2. Ini kita copy. Klik oke, lalu kita masukkan di sini teman-teman. Nah, ini slash 24. Lalu apply dan oke. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, kita lanjut ke IP lalu kita ke paling bawah yang ini web proxy. Nah, di sini kita klik enable-nya, lalu anonymous-nya kita klik juga. Port-nya kita ganti jadi 3128. Nah, kalau udah teman-teman bisa langsung ke ini. Webmasternya kita ganti jadi 01 tanda plus 01 plus nama sekolah teman-teman, nama sekolah, nama underscore sekolah
dot shc dot sch dot id. Oke, kalau udah seperti ini, teman-teman bisa langsung klik apply. Nah, di akses ini, teman-teman bisa langsung klik tanda plus aja. Lalu, di akses ini, kita masuk ke DST Hots-nya. Ini yang ini. Kita masukkan bintang linux.org. Nah, kalau udah di allow ini actionnya, kita ganti jadi Denny, lalu kita apply, oke. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Ini kita close dulu, nah ini kita oke kan. Oke, teman-teman, kalau udah, kita langsung ke IP firewall, lalu kita klik tanda plus. Nah, di generalnya ini kita ganti chainnya jadi disnat, lalu kita ke protokol ya. Di protokolnya 6 TCP, lalu kita ke port ini jadi 80. Oke. Lalu kita ke interface. Di interface-nya kita masukkan ETH2, teman-teman. Nah, ini kita ke action, lalu kita ganti jadi redirect. Ini kita ganti jadi 3128. Lalu apply, oke. Lalu klik lagi tanda plus. Nah, di sini kita ganti jadi redirect. Ini kita ganti jadi 3128. Ini kita ke general lagi, ini ganti DST-NAT, lalu di protokolnya 6 TCP. Oh ya, DST portnya ini dulu teman-teman. Ini kita ganti jadi 443. Ya kan? 443, lalu ini kita ganti jadi ETH2 ya. ETH2, lalu di actionnya tadi udah teman-teman seperti ini, redirect, lalu kita apply dan oke. Nah, kalau di router A sudah seperti ini, kita lanjut ke settingan router B, pada router B. Sebelumnya sebentar kita di identity-nya kita ganti dulu ini backup stop. Backup stop. Oke. Halo teman-teman, nah di sini saya akan melanjutkan pada router B yaitu untuk VLAN. Nah di sini ke WLAN. Nah pertama-tama teman-teman pergi ke IP, lalu ke address. Nah di sini kita tambahkan addressnya ya teman-teman. Di sini kita masukkan 192.110.2/24, lalu di titik 20 ya, maaf teman-teman. Nah, di sini kita ganti menjadi WLAN 1. Lalu kita apply dan oke. Nah, di sini karena masih merah, kita pergi ke WA Close dulu. Lalu di WLAN 1 ini kita centang ya teman-teman. Nah, setelah kita centang seperti ini, di addressnya di sini sudah tidak merah lagi ya teman-teman. Lalu kita pergi lagi ke IP, lalu ke DHCP client, lalu kita tambahkan di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan ETH1, tapi di router kita ganti menjadi 0. Lalu apply dan oke. Nah, selanjutnya kita pergi ke IP, lalu kita pergi ke router. Nah, di sini kita klik tambah plus, lalu pada gateway-nya kita masukkan pada IP ETH1. Ini kita salin aja ya teman-teman. Nah, selalu kita apply dan oke aja.
Setelah dari itu kita pergi ke IP, Nah, lalu ini sesuaikan ETH 1. Coba buka dulu. Buka lagi. Buka double klik yang 127. Ya, double klik dulu. Nah, ini di apply. seperti Oke teman-teman, di sini saya ganti menjadi yang nolnya menjadi 1, oke. Lalu kita play dan oke. Nah, di sini sudah AS ya teman-teman. Ini sudah join atau aktif ya teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa lihat ke bawah bahwa jaringannya sudah. Kalau teman-teman tidak yakin, kita coba CMD ulang ya teman-teman. Windows R. Windows R. Nah, kita IP config aja. Oke, Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke step selanjutnya. Kita ke IP, lalu kita ke firewall, lalu di NAT ini kita klik tambah, lalu di sini kita ganti menjadi masquerade dan kita lakukan seperti biasa ya. Sini tetap, lalu sini out interface, lalu kita apply dan oke. Lalu kita ke IP, lalu kita ke DHCP server, ke DHCP setup, lalu kita ganti menjadi VLAN 1. Kita next pelan-pelan. Di sini kita next aja lagi. Nah, di sini di bagian atas yang itu atas. Nah, atas. Ya, itu dia lagi. Nah, sampai tampilannya seperti itu ya teman-teman. Nah, pada bagian 254 kita ganti menjadi 100. Lalu kita next. Ini Kita klik yang di atas 88 atau 88. Nah, mana nih? sebentar teman-teman, ini kita back dulu. Kita next. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Di license time-nya kita ganti menjadi 8 jam. Nah, next. Lalu kita oke kan. Untuk mengaktifkan WLAN-nya, wireless di bawah interface. Ya. Nah, sini kita di WLAN-nya kita double klik. Lalu di modesnya Jadi HP bridge. Lalu di sini kita ganti BGN. Lalu di sini kita ganti menjadi yang akhirannya CE. Lalu ini tetap. Lalu SSID-nya kita ganti menjadi UKK Kita di sini membuka min 01 HR. Setelah itu kita apply oke teman-teman. ya, apply oke. Apply lalu oke. Selanjutnya kita ke routing, lalu ke SCF, lalu di sini kita klik tambah. Lalu di sini teman-teman kita masukkan aja IP kita ya teman-teman. Lalu ini 0/24. Ya. Bukan 1 kan? 0 kan? Ini masukkan ETH WLAN 1-nya. Kita apply. Play dan oke. Nah, setelah seperti ini, Kita lihat dulu apakah sama sudah seperti router A ya teman-teman. Kita belah ini dulu layar. Nah, ini. Nah, jika sudah seperti ini kita buka dulu routing OSF. Nah, sudah sama apa belum sama yang sebelah? Nah, jika sudah sama seperti ini, kita akan lanjut ke laptop atau PC yang satu lagi yang sebagai klien.
Di sini kami sebagai laptop client, pertama-tama kalian bisa membuka ke kontrol panelnya. Nah, jika sudah membuka kontrol panel, kalian bisa langsung ke change adapter setting, lalu double klik yang ini. Kita masuk ke Internet Protocol version 4, lalu kita klik use. Nah, di sini kita masukkan 231 ya, teman-teman. 231 10 lalu 3. Di sini kita bebas kalian mengisi 3 atau berapapun. Di sini kita masukkan 192 231 lalu 10, lalu di sini 2 teman-teman DG-nya. Lalu kita masukkan 172 lalu 16 132. Lalu kita masukkan 1, masukkan IP8.8.8, lalu kita klik OK, kita close. Misalnya kita ke CMD, ya teman-teman. Lalu kita ketik IP config, kita enter. Nah, IP-nya sudah masuk ya teman-teman. Lalu kita coba ping ke 172, lalu 16. 132 lalu 1 enter. Nah, sudah detail ya teman-teman. Lalu kita coba ping ke 192 231 lalu 10 lalu 2. Kita enter. Nah, sudah detail teman-teman. Coba kita masuk lagi ke yang 3. Oke, sudah detail. Coba kita ping lagi, yang ini kita ganti jadi 122 20 teman-teman, 20 lalu 2 enter. Ini router kedua ya teman-teman? Iya, router kedua ya teman-teman. Kalau udah detail seperti ini, kita bisa langsung buka file apapun yang ada di laptop kalian. Baru kalian bisa ketik linux.org enter. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, jika tampilannya sudah seperti itu, maka konfigurasi yang telah kalian lakukan telah berhasil. Mungkin itu saja dari kami. Baiklah, di sini saya akan melakukan reset teman-teman. Yang pertama kalian bisa pergi ke sistem. Di sini kita akan mereset router A dulu ya teman-teman. Reset konfigurasinya. Lalu centang yang 2 di bawah. Lalu reset konfigurasi, ini klik yes. Nah, kita tunggu, lalu kita ke B, sistem. Reset konfigurasi, ini centang lagi sama seperti sebelumnya, di reset. Yes. Nah, kita tunggu aja teman-teman, nanti akan keluar seperti ini. Oke teman-teman. Baiklah teman-teman, tampilannya jika sudah seperti ini, kita enter satu-satu seperti ini. Nggak ada lagi konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya tadi, berarti kosong, berarti udah betul ya teman-teman. Ini yang pertama, yang 17. Nih 17 teman-teman, kita close dulu, lalu kita ke Winbox lagi, kita ke refresh dulu. Nah, kita ke yang 18 teman-teman, kita enter. Nah, sudah masuk ya, nggak ada lagi konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya tadi, udah kosong, berarti sudah selesai reset kita tadi. Itu saja tutorial reset dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.